warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Min? Baik, alhamdulillah, tidak ada sehat, tidak ada aral satu apapun. Alhamdulillah Pak. Hari ini saya meminta waktu panjenengan mengganggu panjenengan sebentar. Ini saya ada tugas nih Pak, tugas dari Pendidikan Guru Pemuda tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nanti selain itu saya juga ingin belajar banyak tentang pengalaman panjenengan selama menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan itu nanti bagaimana biar untuk pembelajaran buat saya. Ngoten nggih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang pertama tentu mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menitik beratkan atau memprioritaskan kepada masalah-masalah yang lebih mendesak, Bu Ida. Yang harus segera diselesaikan, yang harus kita selesaikan pada saat itu. Kan di sekolah itu kan pasti banyak masalah ya Pak, kan masalah-masalah itu kan tidak semuanya itu antara yang baik dengan yang buruk, ada juga yang baik dengan yang baik gitu ya Pak. Nah itu cara panjenengan mengidentifikasi kalau masalah itu termasuk dilema itu seperti apa, ciri-cirinya, kemudian yang bujukan moral itu yang seperti apa Pak? Tentu saja untuk mengetahui semua itu kita mengumpulkan guru, baik itu guru senior atau staf, kita kumpulkan, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Begitu Bu Ida. Berarti ini ya Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ketika ada kasus yang sama-sama itu benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, itu yang pertama mengumpulkan semua guru dulu ya Pak? Iya, semua guru dan staf ya Bu Ida. Jadi staf sekolah ini kita kumpulkan, baru kita rapatkan dan kita identifikasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti tidak serta-merta panjenengan sendiri yang mengambil suatu kebijakan ya Pak, tapi semua dilibatkan gitu ya Pak? Semua dilibatkan supaya masalah tersebut bisa diterima atau kalau bisa memuaskan semua pihak. Itu saja. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan dari awal sampai akhir Pak? Tadi yang pertama identifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan, terus berikut Pak selanjutnya. Yang pertama tentu mengidentifikasi masalah. Masalah tersebut bagaimana tingkat kerumitan dan tingkat kesulitannya. Kemudian kita mengadakan rapat untuk mengetahui semua itu, baru kita selesaikan dan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Kemudian baru bisa diambil. Baru diambil, kemudian melakukan tindakan. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif adalah dengan cara musyawarah tentu ya, dimanapun, baik di sekolah mana atau di sekolah kita juga melakukan musyawarah yang melibatkan orang tua, komite sekolah, kemudian guru, dan bersama bercurah pendapat dengan orang yang lebih kompeten ya Bu Ida. Berarti semua stakeholder diundang semua ya Pak? Diundang semua. Kemudian kita mendatangkan orang yang lebih berkompeten supaya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri bagi panjenengan? Tantangan tentu ada, karena kita hidup bersama dengan siswa, bersama guru, dan setiap hari
ada tantangan yang kita hadapi. Jika itu terjadi, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang bisa memuaskan semua pihak atau kedua belah pihak. Tapi jika itu tidak dapat, kita menggunakan aturan-aturan yang berlaku, baik itu kode etik, kemudian regulasi yang ada saat ini. Begitu begitu. Iya Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, yang keenam, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah ketika ada masalah langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau bagaimana Pak prosedurnya? Kalau jadwal Ya. kita itu tidak ada, Bu Bida, karena masalah itu tidak selalu ada ya. Ya. Mungkin di waktu-waktu tertentu masalah itu ada. Jadi kita usahakan kita selesaikan saat itu juga. Kalaupun masih tidak bisa, jadi kita mengundang tadi orang yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama adalah atasan kita ya. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak? Tidak ada jadwal khusus. Kalau ada masalah langsung Nah, gitu. karena masalah itu kan belum tentu ada. Begitu begitu. Oh iya Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada Bu Bida, karena kita di sini kan masih orang-orang yang muda, diberi kepercayaan oleh pemerintah. Tentu untuk menyelesaikan masalah tersebut kita melibatkan guru senior atau orang-orang yang berkompeten tadi, Bu. Demikian. Untuk yang terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir. Dari tadi semua yang disampaikan, pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan, itu pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik atau panjenengan ambil dari selama ini kan jenengan sudah banyak sekali menyelesaikan dilema etika itu kan itu Pak, pasti ada refleksinya gitu Pak, apa yang panjenengan dapatkan dari semua itu Pak? Dari semua itu kita dimanapun dan apalagi di sekolah ini yang kita dapat petik adalah dengan cara memutuskan masalah tadi dengan cara musyawarah gitu ya. Baik musyawarah itu untuk memutuskan dalam lingkup yang lebih kecil maupun lingkup yang lebih besar, begitu Bu Bida. Ya, intinya berarti kalau ada masalah apapun kalau bisa dengan jalan musyawarah dengan gitu ya, jalan musyawarah yang terbaik untuk memuaskan atau solusi kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu saja Pak Min, terima kasih waktunya sudah mau saya repotkan, mau saya mintai keterangan, saya belajar banyak hari ini pada panjenengan tentang pengambilan keputusan. Semoga ini menjadi bekal yang manfaat untuk saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pripun kabaripun Bu Lika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini mengganggu waktunya nggih Bu Lika. Hari ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di dekat SD saya. Dalam hal ini kan masih satu kecamatan satu kecamatan. SD Degan ya Bu Lika. Ya betul. Nanti saya akan belajar mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Karena kan Bu Lika kan sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Bu? 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun itu waktu yang lumayan lama ya Bu. Ya, pasti betul sudah sekali. banyak pengalaman yang didapatkan selama menjadi kepala sekolah. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini panjenengan sebagai kepala sekolah, tentunya kan pasti di sekolah itu ada banyak sekali permasalahan, gitu Bu. Ya betul sekali. Nah, bagaimana
Anda sebagai kepala sekolah, panjenengan sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolahan itu apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya, saya selaku kepala sekolah yang sudah lama ya, berarti di situ memang betul kami banyak mengalami berbagai macam kasus permasalahan seperti yang Bu Ida tadi sampaikan, bahwasanya bagaimana saya untuk mensikapi tadi ya kasus-kasus yang kami alami di satuan pendidikan itu tadi, yaitu apakah dengan masuk, cara apakah masuk bujukan moral atau dilema? ya. Itu salah satunya adalah yang kami alami, kami hadapi saat ini itu masuk pada dilema etika. Ya. Nah, dengan adanya dilema etika tadi, kami selaku pimpinan, selaku yang dituakan di satuan pendidikan tersebut harusnya mempunyai tindakan yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan itu dulu. Yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu. Dulu ya, Bu. Betul. Ya. Nah, kemudian selanjutnya gimana, Bu, kalau misalnya dalam pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, kalau misalnya kasus yang ada itu termasuk dilema etika, dalam hal ini itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah itu bagaimana, Bu, dalam pengambilan jenengan dalam pengambilan keputusan itu? Ya, dalam mengambil keputusan tadi sudah disampaikan ya bahwa kasus tersebut itu ada dua kemungkinan, yaitu ada dua yang sama, dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar, itu ya gitu. sama-sama benar tadi ya. Itu dari sikap yang diambil oleh seorang kepala sekolah selaku pimpinan di satuan pendidikan, yaitu dengan mengadakan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu dan juga mengadakan kolaborasi. Ini pendekatan personal atau seperti apa, Bu? Pendekatan personal terlebih dahulu. Karena tadi disampaikan yang pertama yaitu terjadi suatu permasalahan tadi atau dilema yang tadi, kasus itu tadi, kita kan mengidentifikasi dulu sumbernya dari mana. Kemudian permasalahannya itu apa. Nah, untuk mengidentifikasi tadi ya dalam mengambil keputusan tadi pastinya ada tindakan kolaborasi tadi yang saya sampaikan, kemudian adanya face to face ya antar personal tadi langsung bertemu, kita klarifikasi gitu seperti ya, Bu. itu tidak langsung selaku pimpinan mengambil tindakan sendiri, itu tidak, harus berkolaborasi untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. Permasalahan bagaimana? Itu dengan yang bersangkutan atau mengumpulkan semua? Ya tidak, pastinya dalam permasalahan tersebut tidak harus kita langsung pada personalnya itu tidak akan, tetapi kita bersama dengan rekan guru, misalnya dengan stakeholder yang lainnya, pokoknya dengan warga sekolah lah. Semua dilibatkan. Semua dilibatkan. Tadi sudah saya sampaikan pada kolaborasi. Jadi untuk menyamakan persepsi itu kan harus ada kolaborasi. Berarti tidak langsung serta-merta sebagai pemimpin langsung mengambil keputusan sendiri gitu ya, tidak. Bu? Itu kurang etis namanya. Karena seorang pimpinan itu harus mempunyai selaku top manager gitu. Jadi manajerial harus dimiliki secara utuh oleh seorang pemimpin seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur secara runut gitu ya, Bu, seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Kan tadi yang pertama diidentifikasi dulu, kemudian mengadakan pendekatan, kolaborasi, terus sampai menjadi suatu keputusan itu prosedurnya itu
Bagaimana Seperti apa ya? bagaimana Bu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dan Iya. juga panjenengan sampaikan tadi bahwa jika terjadi suatu masalah, kita yang pertama kali adalah mengidentifikasi dulu, kemudian yang kedua kita bersama-sama dengan warga sekolah, kita kumpulkan, kita rapatkan dulu, kita bicarakan bagaimana sebaiknya, bagaimana seandainya ada permasalahan ini, langkah kita bagaimana. Setelah kita tahu dari pendapat masing-masing itu kita kumpulkan, kita ambil suatu keputusan. Lah disitulah peranan penting dari seorang top manager, seorang pimpinan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi menggali dulu ya, dari menggali dulu dari beberapa sumber itu. Lalu dipilih yang terbaik itulah. terbaik, ya. Lah, untuk pengambilan keputusan itu seorang pemimpin, seorang top manager harus melihat segi positif dan segi negatif, atau dengan kata Dampaknya lain gitu ya ya, Bu. dampak positif dan negatifnya. Bagaimana seandainya nanti saya mengambil keputusan seperti ini, positifnya bagaimana ya, negatifnya bagaimana ya. Nanti berarti diambil yang banyak positifnya. Iya, yang positifnya tentunya, yang positifnya, agar tidak di kemudian hari tidak terjadi sesuatu lagi seperti itu. Iya. Iya. Menurut panjenengan, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, nggih. Yang efektif gitu yang seperti apa Bu? Yang efektif dalam pengambilan ya, itu yang paling efektif lah dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya terapkan, yaitu adanya kolaborasi. Kolaborasi antar teman sejawat, teman atau dengan kata lain warga sekolah yang ada di situ kita libatkan. Itu kolaborasi. Tidak bergerak sendiri. Tidak bergerak sendiri. Kalau seorang pimpinan itu bergerak sendiri itu kan namanya pimpinan yang diktator. Seperti itu. Jadi harus masih punya tidak lepas dari rasa kemanusiaan itulah. Nah tadi kan panjenengan kan tadi bilang kita menggali usulan-usulan dari beberapa rekan dan beberapa pihak gitu. Nanti kan misalnya muncul ada 2 usulan yang terbaik misalnya Bu. Ya itu nanti yang apa namanya, yang jenengan pilih itu nanti berdasarkan apa, musyawarah atau gimana, atau jenengan nanti yang menentukan sendiri? Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa yang di depan tadi bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu diambil dampak positif dan negatifnya. Kita kelompokkan atau kita mana yang nanti gimana ya ini terjadi sesuatu ini dampak negatifnya. Loh, kalau keputusan ini misalnya si A ini dampak negatifnya lebih banyak loh Bu. Kalau yang ini nanti tindakan yang ini segi positifnya banyak. Nah, dikumpulkan dari pendapat-pendapat teman-teman yang positif yang banyak itu, itulah yang nantinya yang minimal yang negatif gitu ya Bu. Itu kita kelompokkan dan juga kita kumpulkan yang positif-positif. Itu agar nantinya seperti tadi di kemudian hari tidak terjadi miskomunikasi tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam panjenengan mengambil suatu keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema seperti itu etika tadi ya. Tentunya pasti banyak Mbak, pastinya banyak dalam mengambil suatu keputusan, apalagi ya yang namanya manusia itu kan berbeda-beda ya. Berbeda dalam latar belakang pendidikan juga, ekonomi, sosial dan budaya. Cara berpikir juga berbeda-beda. Pastinya banyak tantangan. Lah, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berbedaan dengan perbedaan cara berpikir, cara pandang dan sebagainya itu tadi, selaku pimpinan itu harus bersikukuh atau memegang teguh nilai-nilai. Pendirian nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai sebagai seorang pemimpin itu kan harus ngayomi juga. Tegas gitu ya Bu. Iya, harus tegas.
Misalnya terjadi sesuatu itu tidak baik, itu bagaimana seorang pemimpin harus mempunyai pendirian yang sangat kuat. Bukan berarti pendirian di sini itu yang sifatnya diktator itu kan tidak. Masih memegang teguh pada rasa peri kemanusiaan. Itu tantangannya. Itu setiap orang itu beda-beda cara pandang. Beda-beda gitu. pendapat. Nah, kita jadikan itu ya kita samakan persepsi. Nah, kita beri wacana, kita dasari dengan omongan yang baik, yang tidak terlalu tinggi, yang tidak menusuk perasaan, seperti itu. Nantinya insya Allah tantangan itu akan dengan sendirinya bisa terjawab lah, sedikit demi sedikit seperti itu. Apakah panjenengan itu memiliki waktu atau jadwal khusus gitu Bu, jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau misalnya ada kasus langsung panjenengan selesaikan saat itu juga di tempat itu juga, atau ada waktu khusus gitu Bu, mungkin pas rapat sebulan sekali atau gimana? Ya begini Mbak, sesuai dengan pertanyaan panjenengan tentang jadwal ya, jika terjadi suatu kasus. Untuk selama ini yang saya ambil, yang saya laksanakan, setiap ada kasus ya, misalnya saja ada kasus A misalnya, itu langkah saya yang saya ambil selama ini, itu saya rapatkan terlebih dahulu. Langsung kita gitu, tidak saat itu juga, kan kasus itu mungkin saja kejadiannya ya pas pada saat anak itu di rumah misalnya, atau di luar jam lah. Itu kan pastinya juga kita memerlukan momen-momen terpenting. Misalnya tidak langsung segera akan tetapi harus secepatnya kita selesaikan. Tapi bukannya tidak begitu penting itu tidak, tapi mencari waktu itu loh yang tepat untuk mengumpulkan rekan-rekan guru agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi lagi, salah paham. Ya memang untuk menyatukan persepsi itu memang ya sulit, sangat sulit sekali karena cara pandang kita berbeda-beda. Tetapi karena kita diatur oleh aturan, ya mau tidak mau harus seperti itu. Saya sendiri juga kadang itu kalau ada beberapa pendapat itu nanti untuk menyatukan itu juga ya memang susah itu, gitu Bu. Memang itu sulit. Memang itu sulit ya, kita ambil misalnya si A itu menghendaki seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kita ambil. Kita lihat kalau si A ini nanti segi positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini, si B kemudian selaku pimpinan itu harus bisa memutar otak. Takutnya nanti pendapatnya kalau nggak dipakai tersinggung atau gimana? Ya tidak. Ya memang itu keterampilan seorang pemimpin sih. Nah, keterampilan kita selaku pemimpin biar itu kita tidak menerima, tapi juga tidak menyinggung. Dengan pembicaraan yang halus. Kan seorang pemimpin itu juga gimana ya, walaupun itu manusia ya, manusiawi lah kalau terkadang kita itu emosi, akan tetapi kita juga harus punya pilah-pilah. Seandainya antara rasa dengan pikiran itu kan seorang pemimpin harus menyatu. Ya, pikiran kita jangan yang negatif dulu. Ya kita ya harus berpikir yang positif thinking dengan siapapun. Misalnya dalam forum rapat kita membahas sesuatu, si A seperti ini, si B seperti ini. Baiknya bagaimana? Baru diambil, misalnya yang baik itu kok ada 4 orang, ya yang diambil suara yang terbanyak. Dan meminimalisir yang negatif. Seperti itu. Memang tak garis bawah, kemampuan dan cara pandang seseorang itu berbeda-beda. Akan tetapi kita selaku yang dituakan, selaku pemimpin atau selaku yang dituakan atau top manager dalam suatu satuan pendidikan, itu harus pandai-pandai mensikapi, pandai-pandailah kita mengambil hati pada rekan-rekan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu.
Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, pastinya dalam pengambilan suatu keputusan, apalagi itu dalam suatu institusi, itu pasti tidak lepas dari seseorang. Itu pasti. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya, Ya. kita kan berhubungan dengan manusia ya. Ya. Manusia dengan manusia. Pastinya ada, sudah saya sampaikan tadi, adanya suatu rapat. Itu kan kita berhubungan, bersosialisasi dengan masyarakat, mengkomunikasikan sesuatu pada rekan kerja kita, juga manusia kan. Ya. Pastinya mereka-mereka yang berpendapat itulah, ya, kita ambil keputusan itu tadi. Ya. Jadi mereka selaku bukan kok anak buah, itu kan tidak etis ya. Kalau seorang pemimpin mengatakan teman Mitra rekan gitu, kerja mitra. itu anak buah, itu kurang etis. Tim Beliaunya adalah teamwork kita atau mitra kerja kita. Nah, mitra kerja kita itulah yang nantinya membantu kita Ya. untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain mitra di satuan pendidikan di dalam sekolah, juga ada stakeholder yang lainnya di atas kita. Kalau nanti kita tidak bisa mengambil suatu keputusan, kan kita juga larinya pada stakeholder yang lain, minta bantuan atau bagaimana, seperti itu. Biasanya kalau misalnya di bawah tidak bisa diselesaikan, baru pertimbangannya nanti ya kita siapapun. sharing pada teman kita yang notabene-nya yang senior lah. Senioritas itu pasti dalam kedinasan pasti masih ada. Ya. Walaupun bukan berarti kok saya selaku kepala sekolah tidak percaya diri, itu tidak. Karena keterbatasan manusia. Tetap sepandai-pandainya manusia, itu pasti ada yang lebih pandai lagi. Seandainya tidak bisa menyelesaikan, pasti saya juga lari pada minta bantuan kepada orang-orang yang ada di atas saya. Pimpinan saya kah, atau teman atau rekan yang saya anggap senior, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Pelajaran apa yang dapat panjenengan ambil selama ini dalam pengalaman gitu, jenengan mengambil keputusan yang dilema seperti itu, ada pelajaran mboten yang bisa jenengan ambil ketika memutuskan masalah yang dilema seperti itu? Iya. Pembelajaran dari pengambilan keputusan dilema tadi ya, dilema etika tadi, pasti banyak sekali Mbak pembelajaran yang kita ambil. Baik untuk diri sendiri, untuk diri sendiri maupun untuk secara umum. Kalau untuk diri sendiri, kita nantinya agar menjadi manusia yang lebih baik, kedepannya lebih baik, memberikan pelayanan kepada anak didik kita, kepada masyarakat, itu lebih baik lagi. Karena perlu diketahui bahwa kita itu sebagai pelayan publik, selaku pelayan publik. Jadi semua apa yang kita kerjakan, kita laksanakan, itu nantinya kita pertanggungjawabkan, baik itu di dunia dan di akhirat. Ya, berarti Gitu. Biasanya kalau ada jenengan misalnya ada masalah mengambil keputusan tuh selalu ada refleksi gitu ya, Bu? Iya, betul. Harusnya ada yang- refleksi. Betul. Kalau tidak ada refleksi nanti kedepannya jadi kita menjadi sombong. Iya, berarti betul. menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Pembelajaran lebih untuk baik selanjutnya lagi, menjadi gitu ya. manusia yang lebih baik. Seperti itu. Sampun Bu Lika. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya juga hari ini belajar banyak sekali dari panjenengan, bagaimana nanti menjadi seorang pemimpin gitu ya, Bu. Walaupun saya selama ini menjadi pemimpin tapi di kelas gitu ya, Bu, memimpin anak-anak didik saya gitu. Tapi ya tidak tahu suatu saat mungkin takdirnya seperti apa ya, Bu. Tapi hari ini saya mendapatkan banyak sekali insight gitu dari pengalaman Bu Lika, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tadi Bu yang namanya top leader yang harus bisa memanage dan itu semuanya. Itu akan menjadi bekal Bu bagi saya, dan semoga besok misalnya kalau takdirnya saya bisa melaksanakan itu
sebaik-baiknya. Nggih, terima Ya. kasih Bu Lika Ya. atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu sebelum Tidak, yang penting Selesai. panjenengan semangat dalam melaksanakan tugas itu. Iya. Niati dengan ibadah, insya Allah akan berkah dan barokah. Ya, amin. Nggih, matur suwun Bu Lika Ya, atas waktunya. ya. Nggih.